Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang seputaran ternak murai batu. Yang mana baru kemarin ini saya sudah mengalami suatu hal yang membuat pusing kepala ya teman-teman sekalian. Jadi dalam ternak murai batu sebenarnya yang paling ditakuti itu bukan tidak produksi teman-teman sekalian. Nah, tapi jangkrik yang mutus ya. Nah, dulu pernah juga saya buat tentang penyebab jangkrik mutus apa aja ya, apa yang terjadi. Ya banyak teman-teman sekalian ya, bisa murai batu kita sakit, murai batu kita stres, ngebantai dan sebagainya teman-teman sekalian. Nah, dikarenakan kemarin ini lagi produksi semua teman-teman sekalian di kandang aviari maupun di kandang ternak samping ini ya, sini. Jadi saya itu kebingungan kemarin tuh karena nggak ada jangkrik di Bengkulu kota ya. Di kota ini tuh, kawasan kota biasanya mungkin udah puluhan penangkar jangkrik ya, tapi semuanya pada kosong ya. Cuma ada di depot. Kemarin itu hampir saya mau beli yang eceran ya, saking nggak adanya lagi tuh teman sekalian ya. Paling tidak cukup lah untuk sehari atau 2 hari kan gitu. Nah, dan alhamdulillahnya jangkrik langganan saya mau membantu ya, mau memberikan jangkriknya ke kita ya. Alhamdulillah dikasih hampir 2 kilo lah. Nah, jadi aman lah untuk 4 hari 5 hari ini ya. Nah, oke teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, penyebab jangkrik putus itu apa aja ya. Jadi sangat banyak teman-teman sekalian ya. Seperti contohnya bisa menyebabkan murai batu nyilet. Nah, jadi teman-teman sekalian, murai batu nyilet itu bisa karena kekurangan makanan ya. Jadi mungkin jangkriknya nggak mutus, tapi kita nggak ngasih ke murai batunya, ataupun kurang kita kasih ke murai batunya, akhirnya terjadilah nyilet ya. Kekurangan makanan, sakit ya, setelah sakit barulah nyilet. Nah, waktu nyilet itulah gampang sekali diserang oleh penyakit teman-teman sekalian. Makanya sehingga menyebabkan murai batu mati mendadak ya, dan sebagainya lah. Nah, apalagi kalau yang terjadi di tangkaran ini, misalkan di tangkaran ini terjadi, ini ada tugas langsung sekali, terjadi putus ya, putus jangkrik. Nah, itu yang akan terjadi banyak sekali teman-teman sekalian. Saya udah mikir yang aneh-aneh karena kemarin itu ini kan posisi lagi beranak semua. Nah, bisa jadi indukan ngebantai anakannya, satu ya. Yang kedua bisa jadi anakan pada sakit nyilet ya, akhirnya kita gagal panen ya, anakan nyilet. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini kan sebagian udah nelur lagi nih teman-teman sekalian, walaupun udah anaknya baru turun, ada yang udah nelur lagi, udah ngeram malahan teman-teman sekalian ya. Seperti di kandang legend ini udah ngeram alhamdulillahnya. Nah, ini bisa aja dibuang telur. Saya itu udah bingung kemarin teman-teman sekalian, apa mau saya cari kroto ya, atau mau saya cari cacing banyak-banyak ya. Nah, tapi alhamdulillahnya ada. Jadi selamat ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau jangkriknya nggak kita kasih, atau misalnya kita ganti dengan fur, kita rubah pola pakan secara tiba-tiba, yang terjadi murai batu akan stres ya, mecahkan telur kalau yang bertelur, kemudian nggak mau nyuapin anaknya ya. Apalagi kalau kita kasih fur, bagaimana dia mau nyuapin anakannya kan, seperti itu. Nah, maka dari itu perbanyaklah nomor peternak jangkrik ya teman-teman sekalian. Jangan sampai jangkrik di tangkaran teman-teman sekalian itu kosong gitu ya. Nah, maka dari itu
saya makanya saya tekankan pada tukang jangkrik, kalau bisa kalau ada tanda-tanda mutus kabarin secepatnya gitu. Nah kemarin kebetulan dia nggak ngabarin, karena memang udah ngabarin lama sih ini bakal mutus bang. Nah, saya pikir masih aman lah, ada tempat yang lain. Ternyata begitu di tempat yang lain putus, dia juga masih putus. Nah tuh yang terjadi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ngakalinnya kalau misalkan ini misal seumpama tidak ada jangkrik yang kita dapatkan ya, bagaimana ya? Yang mau saya lakukan yaitu adalah panen anakan ataupun panen trotolan secara mendadak nih teman-teman sekalian ya. Jadi itu langkahnya, karena trotol itu kondisi tubuhnya tidak sebaik murai batu dewasa ya indukannya. Jadi makanya yang pasti akan saya lakukan, saya panen dulu semua trotolnya ya. Trotol di sini kan ada 3 kandang, ada semua trotolnya. Nah, itu kita panen ya. Setelah itu barulah kita akalin lagi indukannya. Paling untuk memperpanjang hidupnya kita kasih fur. Nah makanya di tangkaran saya itu semuanya wajib makan fur ya, tanpa terkecuali, nggak boleh. Jadi harus belajar makan fur semua. Sampai kemarin yang murai hutan yang ada di aviari ini kita kasih fur juga, ajarin fur juga ya, sampai dia nyilet dulu ya. Karena transisi dari makan jangkrik ke makan fur itu pasti ada proses nyiletnya dulu ya, membiasakan lah. Nah setelah itu udah bisa ngefur semua, baru bisa masuk ke kandang aviari seperti itu teman-teman sekalian, ataupun kandang tangkaran. Nah itulah langkah yang akan saya ambil jika murai batu di sini mutus, murai batu jangkrik di sini mutus ya teman-teman sekalian. Nah kemudian teman-teman sekalian, kalau setelah itu ya mau nggak mau kita harus relakan salah satu ya teman-teman sekalian, seperti telurnya harus dipecahinnya ya kalau misalkan dia stres. Tapi ada juga indukan yang itu nggak stresan ya, dia dikasih fur pun oke, masih aman-aman saja gitu ya. Nah tapi ada yang beberapa indukan itu manja ya, ataupun dia bukan manja sih, terlalu lebay ya, protes lah gitu ya kalau bahasa kita itu. Dengan protesnya memecahkan telur, ngebantai anakan kalau anakan yang masih kecil. Tapi kalau udah terbang kayak gini, biasanya dia nggak ngebantai, paling sebatas anakannya yang nggak dikasih makan, akhirnya nyilet, sakit, mati. Itulah teman-teman sekalian. Oke, jadi ya mungkin itulah gambarannya teman-teman sekalian kalau jangkrik putus. Dan kalau yang terjadi di tangkaran saya, tindakan itulah yang akan saya ambil teman-teman sekalian. Nah, jadi jangan sampai hal ini terjadi. Kuncinya usahakan kita berhubungan baik dengan tukang-tukang jangkrik yang lainnya, supaya kita bisa diprioritaskan ataupun diutamakan dalam pelayanan jangkriknya ya. Seperti itulah kira-kira teman-teman sekalian. Oke, mungkin segitu dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan silahkan komen video apa kira-kira menarik yang akan kita angkat buat video gitu ya. Silahkan di komen di kolom komentar. Segitu dulu teman-teman sekalian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.